Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Buat teman-teman semua, siapa sih yang masih penasaran fakta atau mitos kalau pakan fermentasi itu membuat indukan entok tidak bertelur? Dan bagaimana sih efek pemberian pakan fermentasi ini untuk entok kita? Apakah bagus atau tidak? Nah, teman-teman sudah tepat, sudah klik video kali ini dan mari kita membahasnya untuk masalah pakan fermentasi ini. Biar ketemu jawabannya dan pastinya buat teman-teman itu tidak bingung dan bimbang dalam penggunaan pakan fermentasi untuk entok kita. Jadi jawaban Kang Roy ya teman-teman, untuk masalah pakan fermentasi ini aman atau tidak untuk entok kita. Pakan fermentasi itu aman untuk entok kita. Karena untuk pakan fermentasi itu sendiri justru berfungsi untuk memecah serat kasar pada bahan makanan. Sehingga fermentasi akan menghasilkan enzim yang akan membantu memudahkan proses pencernaan dan serta meningkatkan nilai protein pada pakan buat entok kita. Jadi untuk fermentasi ini bukannya malah membuat bahaya pada pakan entok, namun untuk memperbaiki kondisi nutrisi pakan entok. Yang dimana untuk bahan pakan yang nutrisinya itu kurang, maka dari itu kita melakukan fermentasi untuk memperbaiki kondisi nutrisinya agar menjadi lebih bagus. Jadi untuk fermentasi ini itu malah bagus karena dalam proses fermentasi itu untuk mengolah pakan kita menjadi lebih baik. Dan buat teman-teman perlu diketahui, biasanya kalau entok itu tidak suka untuk fermentasi. Di awal-awal entok itu tidak mau, biasanya kita berikan pakan fermentasi. Karena pakan fermentasi itu baunya lebih tajam sekali teman-teman. Jadi kalau entok itu untuk langsung pakan yang baunya itu cukup menyengat, entoknya tidak mau makan. Jadi perlu adaptasi terlebih dahulu. Lalu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu solusinya teman-teman itu bisa menggunakan semi fermentasi, yang dimana untuk teman-teman itu bisa membuat adonan pakan langsung pakan fermentasi 50%, pakan pokok atau pakan lainnya itu 50%. Jadi ada campuran lainnya sehingga untuk baunya, aromanya itu tidak terlalu menyengat teman-teman. Jadi untuk pakan fermentasi ini sangat bagus juga untuk entok kita, yang dimana itu banyak sekali kelebihannya. Antara lainnya yaitu bisa mengurangi bau kandang teman-teman. Karena untuk pakan fermentasi ini sudah diolah itu biasanya kan menggunakan E4. Fungsinya, manfaatnya salah satunya yaitu bisa mengurangi bau amoniak kandang kita. Dan yang kedua pastinya untuk menghemat waktu. Buat teman-teman yang pekerjaannya padat, kegiatannya padat, itu pasti tidak cukup waktu untuk merawat entok dengan maksimal. Yang dimana jika teman-teman tetap menginginkan ternak entok, pastinya mencari solusi. Dan disinilah solusinya, kita bisa membuat pakan fermentasi. Kita bisa membuat pakan fermentasi 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Sehingga dalam pemberian ransum pakan, setiap harinya itu memudahkan para peternak dalam merawat entoknya. Lalu gimana untuk pakan fermentasi ini diberikan pada indukan entok? Apakah aman dan apakah benar pakan fermentasi itu akan membuat indukan entok tidak bertelur? Jadi jawaban dari Kang Roy untuk pakan fermentasi ini jika diberikan pada indukan entok itu tidak ada efeknya untuk masalah produksinya teman-teman. Karena dari awal tadi sudah kita jelaskan bahwa pakan fermentasi itu untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan atau memperbaiki kandungan nutrisi bahan pakan kita. Jadi tidak akan berpengaruh untuk masalah produksi entok kita. Kang Ros juga sudah melakukan observasi wawancara kepada teman-teman para peternak yang sudah menggunakan pakan fermentasi untuk indukan entoknya. Dan hal tersebut itu juga aman-aman saja teman-teman, tidak akan berpengaruh untuk masalah produktivitas indukan entok kita. Tidak membuat indukan entok kita itu macet. Dan buat teman-teman yang percaya akan pakan fermentasi itu membuat indukan entok macet, itu biasanya seperti ini teman-teman. Yang membuat indukan entok macet itu bukan pakan fermentasinya, namun melainkan kadar lemak yang terlalu tinggi pada indukan entok kita. Dimana untuk pakan fermentasi itu kan nilai nutrisinya tinggi, pakannya bagus. Dan kita mungkin belum mengetahui berapa persen kadar lemaknya, berapa persen proteinnya, dan lain sebagainya. Sehingga indukan entok kita itu ketika kebanyakan kadar lemak pada tubuhnya, terutama di bagian sel telurnya, itu akan membuat indukan entok itu macet bertelur, lama untuk bertelur, dan pastinya
sulit untuk bertelur. Jadi seperti itu teman-teman. Yang membuat indukan entok itu tidak bertelur bukan masalah pakan fermentasinya, melainkan karena masalah kadar lemak atau kandungan lemak pada tubuhnya itu terlalu tinggi, terlalu banyak yang menempel di bagian sel telurnya, sehingga menghambat untuk indukan entok itu akan produksi. Jadi penting sekali untuk teman-teman ketahui untuk masalah pakan fermentasi ini, karena sangat banyak sekali argumentasi untuk masalah pakan fermentasi aman atau tidak untuk pakan entok. Jadi jawabannya, kalau ada yang bilang pakan fermentasi itu tidak aman untuk entok dan berbahaya, itu mitos sih teman-teman. Karena faktanya banyak sekali di lapangan itu para peternak menggunakan pakan fermentasi, yang dimana itu sangat mudah sekali, sangat efisien untuk para peternak modern. Pakan fermentasi sangat membantu sekali bagi para peternak, yang dimana selain untuk menghemat waktu, juga memberikan pakan yang bernutrisi pada entoknya. Jadi buat teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang untuk pemberian pakan fermentasi untuk entoknya. Dimana contohnya teman-teman, untuk contoh pakan fermentasi yaitu teman-teman bisa memanfaatkan ampas ketela. Ampas ketela campurannya dengan jagung, dengan bekatul, konsentrat petelur atau pedaging, tinggal penggunaannya di indukan atau pembesaran, sama E4 dan molase atau gula. Jadi seperti itu bisa digunakan. Jadi untuk bahan pokoknya ampas ketela itu kan rendah nutrisinya, sehingga teman-teman melakukan fermentasi untuk meningkatkan nilai kandungan nutrisinya. Jadi itu bisa dibuat atau bisa diterapkan di kandang teman-teman. Namun jika teman-teman sebelumnya itu belum menggunakan pakan fermentasi, jangan khawatir, jangan takut kalau entoknya ketika diberikan pakan fermentasi malah tidak mau makan, entoknya menjadi kurus. Nah, itu perlu diperbaiki. Untuk hal tersebut itu biasanya yang pertama, seperti Kang Roy jelaskan di awal tadi, untuk pakan fermentasi itu butuh adaptasi untuk entoknya. Jadi perlu cara-cara lain untuk pemberiannya atau implementasinya di lapangan agar entoknya itu sudah terbiasa. Dan selanjutnya yaitu yang dimana untuk entoknya itu biasanya menjadi kurus, atau ada entok juga yang langsung gemuk. Jadi untuk hal tersebut itu biasa teman-teman, hal yang wajar, karena untuk entok ketika ada perubahan pakan atau pergantian pakan itu pasti ada efeknya dan perlu adaptasi juga. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk masalah pakan fermentasi. Kang Roy tegaskan lagi, mitos atau fakta pakan fermentasi itu berbahaya atau tidak. Jadi untuk pakan fermentasi itu tidak berbahaya untuk indukan entok maupun untuk BOE entok atau sistem pembesaran. Jadi untuk pakan fermentasi ini aman ya teman-teman untuk entok kita jika kita berikan pakan fermentasi. Yang penting buat teman-teman dalam proses pembuatannya itu bahan-bahannya jelas, bahan-bahannya aman, tidak beracun, dan pastinya tidak membuat entok kita sakit. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya bisa memberikan jawaban selama ini yang teman-teman itu masih ragu, masih bingung untuk masalah pemberian pakan fermentasi untuk entoknya. Semoga bisa membantu, dan pastinya buat teman-teman yang ada argumentasi lain atau sudah mengalami hal yang lainnya itu bisa ditulis di kolom komentar agar Kang Roy juga bisa belajar bersama-sama, dan pastinya buat teman-teman juga bisa belajar di channel Kang Roy Official ini. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa belajar bersama Kang Roy Official tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.